Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hana Pandora dari kelas 3C PIK PAUD UPI Kapus Tasikmalaya. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai definisi dan teman-teman lainnya telah membahas bagian-bagian lainnya. Nah, untuk sekarang, di poin E ada mengenai prinsip untuk memandu kurikulum dan pedagogi matematika. Yuk, mari simak videonya. Prinsip untuk memandu kurikulum dan pedagogi matematika. Kita lanjut ya, yaitu mengenai prinsip untuk memandu kurikulum dan pedagogi matematika. Nah, prinsip yang pertama yaitu ada untuk menentukan serangkaian konsep, proses, dan jalur belajar mengajar yang komprehensif untuk merancang kegiatan. Nah, jadi kegiatan yang disusun secara bertahap dan membantu guru mengumpulkan data dengan observasi dan interaksi dengan anak-anak dan menggunakan data tersebut untuk memodifikasi perencanaan dan strategi pengajaran. Tugas disusun secara berurutan, tetapi guru perlu beradaptasi untuk pengembangan konseptual siswa tertentu daripada secara kaku mengikuti kurikulum yang ditentukan. Nah, jadi seorang guru itu harus dapat memodif kurikulum tersebut agar dalam proses pembelajarannya itu tidak kaku. Selanjutnya, di poin kedua ada menekankan pada pengalaman matematika anak termasuk mendeskripsikan ulang. Misalnya, dengan bahasa yang lebih spesifik dan sering matematis. Nah, jadi pengalaman anak-anak ini itu sangat penting ya. Kita harus dapat memahami pengalaman apa yang mereka sudah dapatkan di pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada poin ketiga, yaitu membangun kesadaran akan perlunya pengembangan langsung formal konsep-konsep anak dalam matematika bersama dengan fokus pengalaman pada matematika. Ini termasuk rencana eksplisit dalam matematika sebagai area terpisah dari program dan kemampuan untuk merencanakan berdasarkan jalur belajar mengajar. Selanjutnya di poin keempat yaitu mengenai prinsip untuk memandu kurikulum dan pedagogi matematika adalah menggunakan berbagai metode pengajaran seperti kombinasi kelompok kecil, seluruh kelompok, permainan, rutinitas, dan transisi dan aktivitas komputer. Nah, jadi dalam menggunakan metode ini itu sangat banyak ya. Ada metode kombinasi kelompok kecil, seluruh kelompok. Nah, seorang guru dapat menggunakan berbagai metode yang dapat digunakan dan sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya yaitu poin kelima ada menggunakan pendekatan kinerja yang dibantu untuk pengajaran yang mendukung pemecahan masalah dan proses penyelidikan dalam kegiatan matematika. Maksud dari kinerja yang dibantu ini yaitu menggunakan berbagai jenis pertanyaan untuk mendorong anak-anak dapat menjelaskan pemikiran mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian kepada masing-masing anak dan memahami tingkat pemikiran mereka di sepanjang jalur pembelajaran matematika. Selanjutnya, kita lanjut ya. Di poin ketujuh mengenai prinsip untuk memandu kurikulum dan pedagogi matematika, yaitu di seluruh program, guru menunjukkan minat dalam matematika dan memiliki harapan yang tinggi, tetapi realistis dan tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan jelas. Nah, di poin ini itu
kita dapat melibatkan atau mengembangkan minat dan motivasi anak-anak untuk belajar matematika. Poin selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu ada menggunakan penilaian formatif berbasis kelas untuk membuat penyesuaian pada praktik pengajaran guru sehingga mereka lebih memahami kebutuhan belajar anak-anak dan memfasilitasi perkembangan matematika mereka. Nah, jadi dengan adanya penilaian formatif ini, kita dapat mengetahui sejauh mana anak dapat memahami atau pemahamannya terkait dengan matematika ini. Alhamdulillah, sekian pemaparan materi mengenai prinsip untuk memandu kurikulum dan pedagogi matematika. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.